boleh nggak sih kita marahin anak? Apalagi kalau dia memang benar-benar salah, boleh nggak kita marahin? Gimana cara marahinnya? Senang sekali ketemu sama Anda, Hendrik Ronald dan Reni Artanti. Sekarang kita mau bahas apa ya? Topik yang seru, yaitu tentang boleh nggak sih kita marahin anak? Kalau misalnya memang anak tersebut salah, memang sungguh-sungguh dia tuh buat salah gitu ya. Gimana cara kita marahin dia? Nah, sekarang mari kita mulai dari satu hal yang paling simpel terlebih dahulu, yaitu ini adalah pembukaan yang penting banget bahwa anak itu tidak suka diperlakukan seperti anak-anak. Menarik ya, jadi walaupun anak-anak tapi mereka juga mau diperlakukan seperti orang dewasa sebenarnya. Dalam hal pengambilan keputusan, dalam hal misalnya suara mereka didengarkan atau tidak, mereka sangat ingin diperlakukan seperti dewasa. Mungkin dalam hal lain, misalnya dalam hal disayang-sayang, dalam hal yang lain-lain mereka pengen diperlakukan dimanja seperti anak-anak gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam hal pengambilan keputusan, berapapun umur mereka, walaupun mereka masih kecil, mereka akan sangat senang sekali ketika mereka bisa dihargai ya. Walaupun misalnya Anda merasa bahwa Pak, anak saya itu masih SD, Pak, anak saya itu masih TK, Pak, gitu ya. Masa saya nanya sama dia, seringkali dia bahkan nggak tahu. Tapi ini adalah satu buah latihan yang bagus ketika kita mulai membiasakan sama mereka untuk mengerti bagaimana situasi, kita kasih tahu sama mereka bahwa suara mereka didengarkan. Dan juga melatih mereka untuk berpikir ya, ini sebaiknya seperti apa yang bagus gitu. Jadi kita tidak hanya berasa bahwa pemikiran orang tua yang paling benar, orang tua yang berpikir, orang tua yang memutuskan, lalu anak hanya sekedar menjalankan saja. Ya. Dan itu akan sangat menyebalkan sekali bagi anak-anak. Ya, terutama kalau misalnya Anda merasa bahwa aduh dia tuh apalagi ini anak paling kecil nih. Kita kan seringkali seperti itu, ada anak yang paling besar, kita anggap dewasa, bisa diskusi, lalu ada anak yang tengah, lalu kita suka bingung. Ini kenapa ya anak yang kecil ini kok susah sekali dewasanya ya? Diajak berpikir juga susah, diajak apapun susah gitu. Tapi sadar enggak bahwa sebenarnya anak itu kan hanya seperti tanah liat. Jadi kita yang membentuk dia. Kalau misalnya dia masih kurang dewasa, dia masih belum bisa memutuskan, sebenarnya siapa yang membentuknya? Jadi misalnya nih, mari kita ngomong tentang hal yang simpel doang ya. Misalnya adalah kita pengen makan siang, atau misalnya pengen makan malam deh, pengen makan malam sama-sama sama keluarga, ada bapaknya, ada ibunya, lalu ada anaknya, tapi anaknya masih pengen main gitu ya, dipanggil-panggil tuh susah banget, ayo nak makan gitu. Nggak datang-datang. Nggak datang-datang, dan akhirnya kesel gitu ya. Orang tua lalu marahin, kamu tuh dengar gak sih dari tadi mama sudah panggil, papa sudah panggil, kok kamu tuh dari tadi nggak datang-datang? Ayo sini, lain kali nggak usah main game ya, dan lain-lain gitu. Jadi kena marah gitu ya. Seringkali kita seperti itu. Kalau kita pikir-pikir gitu, anaknya salah enggak gitu. Misalnya dia memang sedang main game, bukan karena dia belum lapar atau apa, tapi dia sedang pengen main game gitu ya. Dan dia juga nggak mendengarkan gitu ya pas dipanggil-panggil gitu. Atau mungkin dia dengerin tapi dia merasa cuek, nanti lah biarin deh gitu loh. Nah kalau kayak gitu pantas sudah kita marahin gitu. Bagaimana cara kita memarahin anak gitu ya. Nah ini simpel. Jadi gini, pada dasarnya tidak ada orang yang senang ketika hanya dikasih satu buah keputusan, ya, hanya dikasih satu jalan bahwa ini kamu harus makan sekarang, gitu ya. Itu bukan cuma sama anak, gitu, sama istri, sama suami. Dan kamu harus kerja, kamu harus ini, gitu. Orang tuh tidak suka ketika hanya dikasih satu pilihan, karena itu satu pilihan bukan pilihan, itu keharusan gitu ya, yang harus dilakukan. Jadi salah satu patokan yang paling bagus itu adalah selalu usahakan untuk memberikan pilihan yang sama-sama bagus, oke? Jangan kasih pilihan yang dilema gitu, yang nggak enak gitu ya. Misalnya kamu makan sekarang nggak? Kalau kamu nggak mau makan, nanti mama marahin gitu ya. Diambil gitu. Jadi main aja situ, nanti mama marahin, nanti mama ambil HP-nya gitu ya. Itu kan namanya nggak pilihan gitu. Kalau dia main kena marah, kalau dia berhenti main juga dia kesel gitu, dia masih pengen main, itu namanya dilema gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ngasih pilihan seperti ini? Kita kasih pilihan sama dia seperti ini karena kita tahu bahwa bagi dia game itu penting gitu ya. Bagi kita mungkin game itu tidak penting, bagi kita keluarga itu penting, tapi bagi dia main sama temennya itu adalah hal yang penting. Dan penting bagi kita untuk ngerti bahwa aku bisa ngerti loh sudut pandangmu gitu loh. Bagi kamu game itu penting. Betul. Main sama teman itu penting. Keasikannya itu penting gitu. Persahabatan kamu tuh penting. Itu tuh kita harus bisa ngerti seperti itu gitu. Kita harus bisa ngerti sudut pandang dia. Maka kalau kita sudah mengakui bahwa sudut pandang dia sama pentingnya dengan sudut pandang kita, ingat ya, tidak ada misalnya sudut pandang kita lebih penting daripada sudut pandang lebih dia. Benar, lebih penting. Bukan berarti kita lebih benar gitu. Kita harus menganggap bahwa bagaimana cara kita menghargai dia, bahwa sudut pandang dia juga penting. Ini penting banget Bapak Ibu ya.
Banyak banget kata penting. Dan kalau sudah seperti ini, kita bisa bilang seperti ini, oke, kamu lagi apa? Kita bisa hampirin dia baik-baik, jangan hampirin teriak-teriak gitu ya. Kita mau makan malam, kamu masih mau main gitu. Kalau dibilang iya, ini lagi seru gitu ya. Nah, kita juga nyampaikan bahwa ada sudut pandang juga yang penting selain sudut pandang dia gitu ya. Bahwa bagi mama atau bagi papa, makan bersama itu juga penting. Karena papa sudah kerja seharian misalnya, mama juga pengen kita bisa makan sama-sama, kami juga pengen kamu bisa makan sama kami, kita bisa ngobrol sama-sama gitu ya. Tapi kami juga ngerti bahwa kamu masih mau main, oke? Nah, kira-kira gimana? Apa misalnya kita nungguin kamu dulu selesai, habis itu baru kita makan sama-sama, atau mungkin kamu mau makan dulu, habis makan kamu boleh lanjut lagi sama teman kamu. Oke? Nah, ini akan menjadi solusi yang bagus gitu ya. Karena kita bisa melihat bahwa dua-duanya sama-sama pentingnya. Nah, kita kasih pilihan. Setidaknya ketika dikasih pilihan seperti itu, anak akan merasa jauh lebih dihargai. Anak itu hanya perlu kita kasih tahu bahwa ini loh, ada pandangan lain loh selain pandanganmu, ya. Jadi betul. Anak itu mendapatkan sudut pandang kita juga harus bisa menerima sudut pandang anak gitu. Penting untuk kita tahu bahwa kenapa dia belum mau makan, kenapa dia belum mau bikin PR. Betul. Yang namanya why itu sangat penting gitu. Karena ketika kita tahu kenapanya, maka di situ kita akan berhenti judgement gitu loh. Bisa jadi kan kita merasa bahwa nggak bener nih anak ini, kok dia seperti itu. Tapi kita nggak tahu alasan di balik sikapnya dia itu apa gitu. Jadi penting untuk tahu dulu kenapa. Selalu tanyakan kenapa gitu. Yes. Satu hal yang penting kita ketahui bahwa sebenarnya anak itu seringkali cuma merespon, ya. Jadi mereka tuh jarang untuk bisa merencanakan atau memikirkan ke depan banget. Kita yang sudah mulai bisa memikirkan ke depan, tapi karena mereka pengalaman jarang. kita lebih banyak ya. Yes, kita sudah tahu bahwa kalau seperti ini nanti bakal terjadi seperti ini. Kalau misalnya kita telat tidur nanti bakal ngantuk di sekolah gitu. Tapi anak itu jarang untuk bisa seperti itu. Mereka tuh cuma bisa ngerespon doang. Jadi misalnya ketika dia kena marah gitu, maka dia pengen membalas sama orang tuanya. Udahlah kalau kayak gitu aku udah usah belajar lah, mama juga nggak peduli sama aku gitu. Jadi seringkali tindakan mereka tuh hanyalah respon dari bagaimana tindakan kita kepada mereka. Itu makanya penting sekali bagi orang tua untuk bisa duduk sama-sama sama anak, ngobrol sama anak gitu ya. Papa mesti kerja dari pagi sampai malam. Kamu gimana? Kamu oke enggak? Apa kamu pengen ditemenin? Kalau misalnya dia merasa bahwa papa tuh pergi-pergi terus gitu ya, papa tuh enggak sayang sama aku. Kalau misalnya dibilang, papa enggak sayang sama aku, kita bilang bahwa enggak bener gitu ya, papa tuh sayang kok sama kamu. Tapi dia merasa enggak, sikap kita tuh tidak mencerminkan bahwa kita tuh sayang sama dia. Betul. Gitu. Tidak seperti konsep berpikirnya Yes. kita gitu. Karena bagi dia, yang namanya pergi-pergi terus, artinya tidak sayang gitu ya. Ketika kita langsung mendinai pendapat dia, enggak benar, papa sayang sama kamu. Itu artinya kita mengabaikan dia dengan mengatakan bahwa pendapat kamu salah. Gitu loh. Nah, ketika anak ngomong bahwa papa tuh tidak sayang sama aku, kita harus manfaatkan itu untuk diam, dengerin. Oke, kamu merasa bahwa papa tidak sayang sama kamu, boleh jelasin kenapa? Iya, soalnya papa tuh pergi-pergi terus. Papa kalau sudah pergi dari pagi, habis itu sampai malam, papa pulang-pulang, aku sudah tidur. Akhirnya kita tidak ketemu. Pada saat aku ngerjain PR, aku harus ngerjain sendiri. Akhirnya aku tidak tahu siapa-siapa, aku tidak bisa nanya sama siapa-siapa. Dan itu adalah sebuah revelation yang bagus bagi kita untuk mencoba mengoreksi. Karena di situ anak kita mau jujur, dan jangan langsung kita salahkan, bilang bahwa memang gimana ya, memang kerjaan papa seperti itu. Kalau gitu kamu minta tolong sama yang lain aja. Seperti ini, namanya bapak itu selalu bekerja mencari uang gitu. Nah itu nggak bagus. Nah, justru di saat momen seperti ini kita mesti nyadarkan dan berusaha mencari solusi. Oke, jadi kamu suka bingung ketika kamu ngerjain PR, kamu nggak bisa. Oke, jadi kamu pengen bisa kerjain PR sama-sama. Oke, papa ngerti bahwa kamu pengen ditemenin kerjaan PR sama-sama, tapi papa juga bingung karena papa harus kerja dari pagi sampai malam. Karena kalau enggak, kita enggak bisa makan. Kira-kira gimana solusinya? Boleh enggak kayak gini? Papa juga walaupun kerja dari pagi sampai malam, tapi papa juga sebenarnya punya waktu di kantor. Boleh enggak kalau misalnya setiap hari misalnya, atau misalnya pada saat PR kamu susah, kamu telepon papa, kasih tahu bahwa, Pak, nanti ada waktu enggak? Jam 4 misalnya. Nanti Papa akan berusaha meluangkan waktu untuk kamu, untuk kita bikin PR sama-sama. Walaupun jauh-jauhan, tapi kamu bacain soalnya, nanti Papa bakal berusaha bantu kamu. Boleh enggak kira-kira kayak gitu? Jadi Papa bisa bantu kamu, tapi Papa juga bisa kerja.
Boleh nggak kira-kira seperti Solusi itu? yang sangat bagus ya. Atau misalnya mungkin papa akan usahakan gimana caranya supaya bisa pulang cepat. Lebih cepat ya. Nanti kita kerjain PR sama-sama. Boleh nggak kira-kira seperti itu? Jadi kamu main dulu, malam baru kita kerjain PR sama-sama. Kamu kira-kira suka yang mana gitu. Dengan kita memberikan pilihan seperti ini gitu ya. Anak tuh benar-benar berasa bahwa dia diperlukan sebagai orang yang dewasa, bahwa sudut pandang dia benar, bahwa dia pengen dibantu kerjaan PR, bahwa sudut pandang kita juga benar. Jadi di sini dua-dua bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Oke? Perlu kasih tahu sama anak bahwa apapun kesalahannya dia, kasih tahu bahwa Anda percaya dia anak baik. Itu akan membentuk identitas diri anak, bahwa anak merasa bahwa orang tua saya percaya bahwa saya anak baik, dan ketika saya melakukan ini saya bersalah, dan itu akan bagus ke depannya supaya dia juga mengingat ketika dia mau berbuat salah lagi bahwa dia tidak boleh mengecewakan apa yang sudah dipercayakan sama dia. Penting. Ya, bentuk identitas anak bahwa dari kecil dia memang baik, bahwa dia memang jujur, bahwa dia memang baik, Bahwa kita bisa percaya dipercaya, pada dia. bahwa kita bisa percaya sama dia. Jadi perlakukan dia sama seperti orang dewasa ketika Ingin sedang ambil diperlakukan. keputusan. Yes. Dan ini juga berlaku bukan cuma sama anak Anda, tapi juga sama pasangan Pasangan, Anda. Oke? sama yang Dan terakhir saya pengen nyampaikan bahwa apakah anak itu di sekolah emang harus mendapatkan nilai bagus? Apakah misalnya kuliah itu memang benar-benar penting? Apakah misalnya anak tuh harus juara di sekolah gitu ya? Ini kita bahas di video yang di atas ini. Iya. Nah, Anda tonton ya. Yes. Kalau misalnya Anda merasa bahwa Pak, anak saya tuh nggak pinter-pinter amat gitu ya. Rata-rata gitu ya. Sekolah pun susah banget, disuruh sekolah aja susah gitu ya. Saya kasih Jangan bocor. buru-buru ini dulu ya, maksudnya jangan buru-buru panik dulu. Anda cari tahu dulu. Yes. Saya kasih bocoran sedikit bahwa seringkali anak yang bandel-bandel itu tuh di bisnis jadi jauh lebih sukses gitu ya. Ya, bisa jadi kemungkinan anak itu Anda juga seperti itu. iya, mungkin nggak suka dengan suasana sekolah yang seperti itu, atau bagaimana, kan kita harus cari tahu dulu kenapa. Tonton video ya di atas. pokoknya ya. Oke, saya Hendrik Ronald. Dan saya Reni Artanti. Thank you sudah nonton. Jangan lupa Like, comment, subscribe. kasih tahu bagaimana pendapat Anda di bawah. Oke, thank you dan salam dahsyat. Itu tambahan penting. Udah habis video kita ya, Ya, bagus-bagus. enggak, ini perlu banget nih. Saya Hendrik Ronald. Dan saya Reni Artanti. Thank you sudah nonton. Jangan lupa komen, like, satu lagi. Ulangin deh. Oke.